Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aina, NIM 19050201. Saya dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 membahas tentang regresi dua variabel, estimasi dan uji hipotesis. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang estimasi. Nah, di sini estimasi adalah suatu metode untuk mengetahui sekitar nilai-nilai suatu populasi dengan menggunakan nilai-nilai sampel. Nah, di sini estimasi interval ada dua macam. Yang pertama, estimasi interval. Yang kedua, estimasi titik. Nah, di sini estimasi interval adalah sekumpulan nilai statistik sampel. Estimasi interval merupakan sekumpulan nilai statistik sampel dan interval tertentu yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi dengan harapan bahwa nilai parameter populasi tersebut terdapat dalam interval tersebut. Nah, di sini estimasi rata-rata dalam statistik diasumsikan suatu ukuran sampel dikatakan besar apabila N lebih besar dari 30 dan ukuran sampel dikatakan kecil apabila N lebih kecil dari 30. Estimasi yang kedua yaitu estimasi titik. Nah, di sini estimasi titik adalah salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Estimasi titik adalah nilai tunggal yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi. Titik estimasi yang digunakan untuk mengadakan estimasi parameter ialah rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi, terus proporsi sampel terhadap proporsi populasi, selanjutnya jumlah variabel tertentu yang terdapat dalam sampel untuk menaksir jumlah variabel tersebut dalam populasi, dan yang terakhir yakni varians atau simpangan baku sampel untuk menaksir simpangan baku populasi. Nah, yang kedua, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri estimasi. Nah, di sini ciri-ciri estimasi itu ada 3. Yang pertama, tidak bias. Nah, di sini ialah jika mean distribusi sampling suatu statistik sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka statistik ini disebut sebagai estimator tak bias dari parameter tersebut. Kebalikannya, jika mean dari distribusi sampling suatu statistik tidak sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka disebut estimator bias. Nah, yang kedua yaitu konsisten. Yang kedua yakni efisien. Nah, di sini jika distribusi sampling dari dua statistik memiliki mean atau ekspektasi yang sama, maka statistik dengan varians yang lebih kecil disebut estimator efisien dari mean. Sementara statistik yang lain disebut estimator tak efisien. Nah, jika semua kemungkinan statistik yang distribusi samplingnya memiliki mean yang sama, maka statistik dengan varian terkecil terkadang disebut sebagai estimator paling efisien atau terbaik dari mean ini. Nah, ciri yang ketiga yaitu konsisten. Nah, bila besarnya sampel bertambah, maka hampir dapat dikatakan bahwa nilai statistik sampel akan lebih mendekati nilai parameter populasi. Oke, lanjut. Estimator demikian bisa dikatakan
estimator demikian bisa disebut dengan konsisten. Nah, di sini estimator konsisten adalah estimator yang cenderung sama dengan nilai sebenarnya meskipun ukuran sampel makin lama makin besar. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa diterima. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Harani, NIM 1905020229. Saya sebagai pemateri kedua akan membahas tentang interval kepercayaan, di mana interval kepercayaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah interval kepercayaan untuk koefisien regressi beta 1 dan beta 2, yaitu satu interval untuk beta 2. Seperti yang telah ditunjukkan dalam buku Basic Econometric pada bab 4, bahwa dengan asumsi kenormalan untuk estimator beta 1 dan beta 2 dengan sendirinya terdistribusi secara normal, rata-rata, dan varian yang juga mengikuti. Oleh karena itu, sebagai contoh variabel sebagai berikut. Seperti yang terdapat dalam persamaan, variabel tersebut merupakan variabel normal yang terstandarisasi. Oleh karena itu, tampak seolah kita dapat menggunakan distribusi normal untuk membentuk pernyataan probabilitas mengenai beta 2 dengan varian sigma 2 yang diketahui sifat variabel utama yang didistribusikan secara normal dengan rata-rata mu dan varian sigma 2 adalah daerah di bawah kurva normal di antara batasan mu kurang lebih sigma 68%. Daerah yang terletak di antara batasan mu kurang lebih 2 sigma sebesar 95%. Dan daerah yang terletak antara mu kurang lebih 3 sigma sebesar 99,7%. Namun demikian, sigma 2 jarang sekali diketahui dan pada praktiknya ditentukan oleh estimator sigma 2 yang tidak bias. Apabila kita menggantikan sigma dengan sigma, maka persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Di mana beta 2 kini mengacu pada standar error yang terestimasi. Dapat dilihat bahwa variabel T bisa didefinisikan mengikuti distribusi T dengan derajat bebas df atau n-2. Oleh karena itu, selain menggunakan distribusi normal, kita dapat menggunakan distribusi T untuk membentuk interval kepercayaan untuk beta 2 sebagai berikut. Di mana nilai T terdapat dalam pertidaksamaan ganda merupakan nilai T yang dihasilkan dari persamaan, dan T alfa per 2 adalah nilai dari variabel T yang didapatkan dari distribusi T untuk kepercayaan alfa per 2. Dan df n-2 yang seringkali disebut juga sebagai nilai kritis pada angka signifikasi alfa per 2. Substitusi dari persamaan ke persamaan menghasilkan sebagai berikut. Apabila kita atur kembali persamaan, maka kita dapatkan
Persamaan menyediakan 100 dalam kurung 1 min alpha persen interval kepercayaan untuk beta 2 yang dapat dituliskan secara lebih sederhana sebagai 100 min dalam kurung 1 min alpha persen interval kepercayaan untuk beta 2 sebagai berikut. Dan lebih sederhana lagi, 100 min 1 min alpha persen interval kepercayaan untuk beta 1 sebagai berikut. Di mana semakin besar standar error, semakin rentang lebar interval kepercayaan. Atau jika kita ubah cara pandang kita, semakin besar mengestimasi nilai sebenarnya dari parameter yang tidak diketahui tersebut, jadi standar error dari estimator seringkali dijelaskan sebagai ukuran keakuratan dari estimator. Yang kedua yaitu adalah interval kepercayaan untuk beta 1 dan beta 2 secara simultan. Terdapat waktu ketika seseorang memerlukan untuk membuat interval kepercayaan bersama atau joint confidence interval untuk beta 1 dan beta 2 adalah sebuah koefisien kepercayaan 1 min alpha, katakanlah 95% bahwa interval mengandung beta 1 dan beta 2 secara simultan. Yang selanjutnya adalah interval kepercayaan untuk sigma 2. Seperti yang ditunjukkan pada bab 4, asumsi kenormalan variabel sebagai berikut. Mengikuti distribusi x pangkat 2 dengan n min 2 df5. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan distribusi x pangkat 2 untuk membentuk sebuah interval kepercayaan untuk sigma 2 sebagai berikut. Di mana nilai x pangkat 2 berada di tengah-tengah kedua pertidaksamaan yang diberikan pada persamaan di mana x pangkat 2 1 min alpha per 2 dan x pangkat 2 alpha per 2 adalah dua nilai dari x pangkat 2. Dengan mensubstitusikan x pangkat 2 dari persamaan ke persamaan dan dengan mengatur sedemikian rupa, kita dapatkan sebagai berikut, yang memberikan interval kepercayaan sebesar 100 dalam kurung 1 min alpha untuk sigma. Cuma itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya tentang uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya uji hipotesis umum atau komentar umum. Dalam pembahasan statistika, hipotesis yang dinyatakan dikenal sebagai hipotesis nol atau biasanya dilambangkan dengan H0. Hipotesis ini biasanya dilawankan oleh hipotesis alternatif hipotesis yang dipertahankan yang dilambangkan dengan H1 perbanding beta 2 sama dengan 1,5. Itu adalah hipotesis sederhana, tetapi H1 perbanding beta 2 tidak sama dengan 1,5, itu dinamakan hipotesis komposit. Teori pengujian hipotesis memberikan perhatian pada pengembangan peraturan atau prosedur dalam
menentukan apakah perlu menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Terdapat dua pendekatan komplementar yang berkaitan untuk melengkapi peraturan tersebut yang disebut interval kepercayaan dan pengujian signifikasi. Kedua pendekatan ini membuat prediksi bahwa variabel statistik maupun estimator yang sedang dibahas memiliki distribusi probabilitas dan pengujian signifikasi yang melibatkan dalam pembuatan pernyataan atau perkiraan mengenai nilai dan parameter dari sebuah distribusi. Sebagai contohnya, kita mengetahui bahwa dengan asumsi kenormalan beta 2 juga distribusikan secara normal dengan rata-rata sama dengan beta 2 sama dengan 1, kita sedang membuat pernyataan mengenai salah satu parameter dari distribusi normal. Lebih tepat lagi namanya rata-rata. Sebagian besar hipotesis statistik yang ditemui dalam buku Basic Econometrics cenderung pada tipe seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat pernyataan mengenai satu atau lebih nilai parameter dari beberapa distribusi probabilitas yang diasumsikan seperti F, T, atau X pangkat 2. Selanjutnya, nomor 2 di sini ada pengujian hipotesis pendekatan interval kepercayaan. Di sini tuh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengujian dua arah atau pengujian dua ekor. Hipotesis 0 adalah hipotesis sederhana, sedangkan hipotesis alternatif bersifat komposit, yang sebenarnya yang dikenal sebagai hipotesis dua arah. Seringkali hipotesis yang bersifat dua arah ini mencerminkan kenyataan bahwa kita sebenarnya tidak memiliki perkiraan awal atau ekspektasi secara teoritis mengenai kemanakah seharusnya arah pengerjaan hipotesis alternatif ini dari hipotesis 0. Jika beta 2 nyata di bawah H0, terdapat di antara interval kepercayaan 100 1 min alpha %, kita tidak akan menolak hipotesis 0. Namun, demikian jika terletak di luar interval, kita mungkin akan menolaknya. Aturan pengambilan keputusan, buatlah interval kepercayaan 100 1 min alpha % untuk beta 2 jika beta 2 yang berada di bawah H0 berada di antara kepercayaan ini. Kita tidak akan menolak H0, namun demikian jika terletak di luar interval ini, kita akan menolak H0. Dalam statistika, jika kita menolak hipotesis 0, kita akan mengatakan bahwa penemuan kita secara statistik signifikan. Di sisi lain, jika kita tidak menolak hipotesis 0, kita akan mengatakan bahwa penemuan kita secara hipotesis tidak signifikan. Yang keduanya di sini adalah pengujian satu arah atau satu ekor. Kadangkala kita memiliki perkiraan atau ekspektasi teoritis yang sangat kuat atau ekspektasi berdasarkan beberapa pembuktian empiris sebelumnya. Bahwa hipotesis alternatif itu satu sisi atau berarah tunggal dibandingkan dua arah seperti yang telah dibahas sebelumnya. Yang ketiga dari uji hipotesis ini ada pengujian hipotesis pendekatan uji signifikasi. Secara umum, uji signifikasi merupakan sebuah prosedur di mana hasil sampel digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis 0. Ide kunci di balik pengujian signifikasi ini adalah bahwa sebuah uji statistik dan distribusi sampling dari statistik tersebut dinyatakan oleh hipotesis 0. Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai dari uji statistik yang didapatkan dari data yang telah dimiliki. Dalam pendekatan uji signifikasi, kita membuat sebuah hipotesis mengenai nilai
beta 2 dan mencoba melihat apakah beta 2 yang sudah dihitung berada dalam sebuah batasan yang memungkinkan di sekitar nilai yang dihipotesiskan. Dalam bahasa uji signifikasi, sebuah statistik dinyatakan signifikasi secara statistik jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah kritis. Pada kasus ini hipotesis 0 ditolak. Sebaliknya, sebuah pengujian dikatakan tidak signifikan secara statistik jika nilai dari uji statistiknya berada di daerah penerimaan. Dalam situasi ini, hipotesis 0 tidak ditolak.